Kamu tahu nggak sih, ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik, pejuang. Heho Pop Gengs. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri nama lengkapnya. Rencananya sih mau bikin video ala-ala dokumenter tentang Ibu Mega. Mulai dari prestasi sampai kontroversinya. Tapi waktu riset tentangnya, kok lebih banyak kontroversinya ya? Ngeriset prestasinya ternyata susah. Bukan tanpa prestasi sih, gak mungkin kan Ibu Mega jadi presiden dari tahun 2001 sampai 2004 tanpa prestasi? Kamu harus tahu salah satu warisannya selama menjabat jadi presiden itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, meski sekarang ya KPK lebih sering dapat kritik daripada pujian. Oke, karena cuma dapat banyak kontroversi dari beliau, jadinya bakal lebih ngerosting sih. Gimana, bisa aku mulai? Betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, buat kamu yang masih ingat, waktu Ibu Mega menjabat sebagai presiden, ada satu nih kebijakan yang menurut aku paling kontroversial nih. Ia menjual belasan BUMN dengan alasan membayar utang negara. Salah satu yang dijual adalah Indosat di tahun 2002. Waktu itu Indosat cuma dijual dengan harga 5,6 triliun rupiah atau 41,9% sahamnya ke perusahaan asal Singapura bernama Singapore Technologies Telemedia. Di sini menariknya, 5 tahun kemudian setelah dijual, perusahaan Indosat dijual lagi ke Qatar Telkom QSC. Kalian tahu untungnya setelah dijual kembali 3 kali lipat. Setelah dibeli namanya lalu diubah nih jadi PT Indosat Ooredoo Tbk. Ada lagi nih keputusan Ibu Mega yang kontroversi waktu menjabat sebagai presiden. Ini terkait dengan skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia. Akibat krisis ekonomi tahun 1998, bank-bank terancam tutup. Presiden Soeharto waktu itu ngeluarin kebijakan sekitar 48 bank untuk dapat dana segar sebesar 164 triliun rupiah. Masalahnya, bank yang dapat pinjaman itu tidak mau mengembalikan uang dari pemerintah. Kasus ini pun lalu digulir ke kejaksaan. Nah, di manakah peran Ibu Mega? Dikutip dari merdeka.com, Ibu Mega yang saat itu menjabat presiden ngeluarin instruksi Presiden nomor 8 tahun 2022 tentang surat keterangan lunas para bankir yang dapat kucuran dana BLBI. Isinya, debitor nggak perlu lagi ngelunasin utangnya. Wah, Syamsul Nur Salim, Denin King, dan Bob Hasan waktu itu dapat SKL. Padahal ya cuma 5% dana BLBI yang dipakai untuk kepentingan penyihatan perbankan. Selebihnya, nah itu yang jadi pertanyaan. Tapi yang paling disoroti sih adalah kasus Syamsul Nur Salim yang nerima 27,4 triliun rupiah. Menurut CNBC Indonesia, tidak pernah ada izin surat keterangan lunas ke Syamsul Nur Salim. Salah kan? Syamsul Nur Salim. Lah, terus yang benar yang mana dong? KPK di bawah Abraham Samad pernah nyentil nih keterlibatan pemerintahan Megawati. Tapi karena Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen, kasusnya pun menguap. Kemana? Aku juga gak berani cari tahu. Dan Syamsul Nur Salim yang dulunya masuk dalam daftar pencarian orang juga gak ada lagi tuh. Ingat juga nih pernyataan Gus Dur tentang siapa orang paling bertanggung jawab terhadap pelengserannya. 2 nama yang ia sebut, salah satunya Ibu Mega. Amin Rais dan Megawati. Jadi pengaruh Megawati dalam kancah politik Indonesia itu emang sangat besar. Oke lah ya, kita sudahi dulu pembahasan tentang kontroversi Ibu Mega selama menjabat sebagai presiden. Soalnya aku gak mau kayak Abraham Samad. Takutnya juga tiba-tiba ada penjual bakso mangkal depan rumah. Baiklah, yang soft-soft aja ya. Waktu Jokowi Ma'ruf terpilih jadi presiden dan wakil presiden, dalam pidatonya, Ibu Mega terang-terangan minta jatah menteri paling banyak untuk PDIP. Tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya. Nah, pernyataannya ini langsung disambut sorak-sorai bergembira dari kader-kadernya yang hadir. Betul apa tidak? Cuman ada 2 yang gak ngerespon pernyataan Ibu Mega. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, dan siapa?
lawannya Jokowi di Pilpres yakni Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo mungkin sih jelas ya waktu itu kenapa cuman senyum-senyum, iya karena kalah kan. Dan mana ada sih rival yang mau minta jatah. Tapi kalau Bapak Surya Paloh alasannya kenapa ya? Mau minta jatah menteri yang banyak juga ya. Tapi kalah duluan mintanya. Aku sih maklum-maklum aja kalau Ibu Mega minta banyak jatah menteri. Kamu tahu kan, dia yang membangun partainya dari nol. Dari waktu masih di PDI sampai menjadi PDI Perjuangan. Lagian, presiden terpilih kan dari partainya. Ya wajar dong. Dan lagi nih, sebenarnya itu juga diiyakan dan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Cuman, kayaknya sih bayang-bayang Megawati terlalu kuat ya di pemerintahan Jokowi. Menurut aku, hal yang begini kurang sehat dalam urusan pemerintahan. Betul apa tidak? Saksikan ya. Iyalah. Tahun 2020, Ibu Mega pernah menyinggung hati para generasi milenial nih. Dalam pidatonya, Ibu Mega mempertanyakan sumbangsinya generasi milenial untuk bangsa. Katanya cuma tahu demo aja. Apa sumbangsihnya generasi milenial? Masa hanya demo aja? Iya, emang bener juga sih kata Ibu Mega. Tapi, aku mau nanya balik nih. Peran pemerintah terhadap inovasi anak bangsa itu apa ya? Ada nggak? Mungkin ada ya. Kalau ada yang jawab kurang peka, ya emang benar pemerintah kita kurang peka soal ini. Apa sumbangsih kalian pada bangsa dan negara ini? Di tahun yang sama, sebulan setelah pernyataannya tentang generasi milenial, ibu kita yang tercinta ini juga pernah nyinggung masalah Jakarta yang amburadul. Oke, kita dengarkan sedikit pernyataannya ya. Sekarang, saya bilang Jakarta ini menjadi amburadul. Ibu Mega juga nyinggung 3 daerah yang dapat penghargaan, Semarang, Solo, dan Surabaya. Katanya, kepala daerah ini bisa membangun kotanya jadi city of intelektual karena mereka selalu diajari di PDIP. Oke, sebenarnya mudah ditebak sih kenapa Jakarta disinggung sama Ibu Mega. Kita tahu kan kalau gubernurnya Jakarta bukan kader Banteng ya waktu itu. City of Intellect ini kan dapat dilakukan. Tata kotanya, master plan-nya. Sisi positifnya sebenarnya Ibu Mega perhatian banget sampai ke hal-hal terkecil. Makanya waktu pertengahan tahun 2022, di mana polemik minyak goreng melanda masyarakat, Ibu Mega juga ikut bersuara. Pertanyaan saya melihat itu antri. Sewajarnya sih memang seorang politisi, apalagi kalau dia udah senior punya pandangan tentang masalah itu. Cuman masalahnya bukannya membahas secara mendalam, yang ada justru singgungan ke ibu-ibu di dapur. Harusnya ibu-ibu beralih ke metode memasak alternatif daripada harus menggoreng. Adalah dengan direbus, dikukus, dipanggang. Gak salah sih emang bener. Soal dapur, Ibu Mega ini sudah banyak makan asam garam kan? Apalagi di politik. Coba cari, siapa ketua partai paling senior? Jawabannya, Ibu Megawati. Dan juga dia itu ketua umum tak tergantikan. Jadi maklum aja lah. Ayam panggang kalau saya bikin kok enak ya. Guyonannya tentang Papua juga pernah terlontar. Papua itu kan hitam-hitam ya. Menurutnya ia merasa sendirian di antara orang-orang Papua. Lah kok aku dewean yo. Dan ngibaratin orang Papua seperti kopi susu kalau bersama orang di luar sukunya. Kayaknya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wimpi. Kopi susu. Aku sih kurang sependapat ya sama guyonan ini. Tapi mungkin begini nih. Ibu Mega itu bisa bebas berkata apapun ya karena tidak ada yang berani negur. Di internal partainya ada nggak sih yang berani komplain? Gak ada kan? Atau waktu pakai frasa tukang bakso untuk kriteria pasangan anak-anaknya. Awas loh. Kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Tujuannya sih untuk mencairkan suasana ya dengan leluconnya soal menantu ideal di matanya. Nggak salah kan? Kalau respon kader ya ketawa ketiwi aja. Mapuan ketawa. Ada yang mengkritik setelah itu? Gak ada kan?